Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Monreri, singkatan dari Monitoring, Response Time, dan Recovery Time. Tim Monreri terdiri dari 3 orang. Pertama saya sendiri, Zulfendi. Kedua ada Mas Danang Nur Hadianto sebagai sistem analis dan dibantu oleh saudara admin Muhaimin Afif selaku programmer. Di zaman ini, teknologi informasi berkembang begitu pesatnya. Kita dimanjakan dengan kemudahan mengakses informasi yang semakin praktis, cepat, dan instan. Hal ini memaksa perusahaan penyedia jasa dan barang untuk terus melakukan inovasi layanan guna meningkatkan mutu dan kualitas layanannya jika ingin tetap eksis. Salah satu parameternya adalah pelayanan yang excellent. PT PLN Persero sebagai perusahaan jasa ketenagaan listrikan yang saat ini di mana listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat, mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan standar layanan menjadi lebih cepat walau dalam kondisi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Di era keterbukaan informasi, masyarakat bisa dengan mudah mengakses segala berita apa saja yang dia inginkan, mulai dari berita positif hingga berita negatif yang membuat heboh, bahkan bisa menggemparkan di saat menjadi viral. Semua itu harus disikapi dan sudah diantisipasi sebelumnya, seperti terlambatnya penyambungan baru, terlambatnya tambah daya, penertiban pemakaian aliran listrik, pemutusan aliran listrik akibat menunggak, keterlambatan penanganan keluhan pelanggan, dan lain sebagainya. Dan kondisi yang krusial saat ini adalah bagaimana kita dapat meningkatkan citra layanan dengan menjaga durasi layanan respon atau RPT dan menyelesaikan recovery keluhan atau yang disingkat dengan RCT. RPT dan RCT adalah indikator kecepatan layanan yang posisinya selalu dipantau dan dimonitor secara khusus. Saat ini pemantauan dan monitoring masih dilakukan secara manual. Dengan cara ini memiliki kelemahan dan cenderung uncontrol. Maka untuk menutupi kelemahan tersebut diperlukan sebuah tools yang dapat menggantikan fungsi kontrol manual menjadi monitoring dan pemantauan secara otomatis. Sehingga nilai RPT dan RCT dapat terjaga dan akan menjadi lebih baik. Dan kami membuat aplikasi yang dapat melakukan semua itu. Dan aplikasi tersebut kami beri nama Monreri atau singkatan daripada aplikasi monitoring, respon, dan recovery. Jika kita melihat pencapaian di tahun 2022 di mana rata-rata keluhan yang masuk dalam satu bulan berkisar antara 7.000 hingga 8.000 keluhan yang masuk, maka ini tentunya sangat merepotkan. Dan jika kita bedah lagi lebih dalam, kita lihat keluhannya masuk per hari, itu kita bisa membaginya menjadi 3 bagian waktu, di mana ada 2 waktu kritis dan 1 waktu normal. Apa yang dimaksud dengan waktu kritis? Waktu kritis adalah waktu di mana keluhan atau pengaduan itu masuk di antara waktu jam 00 sampai jam 6 pagi. Dan waktu kritis kedua adalah waktu di mana jam kantor tutup, yaitu jam 17 sampai dengan jam 23 tengah malam. Waktu normal adalah antara rentang waktu jam 7 sampai jam 17. Waktu yang paling banyak keluhan masuknya adalah waktu normal, di mana saat waktu normal pencapaian keluhan masuk rata-rata itu berkisar antara 5.000 sampai 6.000 keluhan yang masuk. Sementara di rentang waktu kritis itu di saat jam 17 sampai 23 itu sudah cenderung menurun. Dan dari jam 00 sampai pagi itu terus melandai dan terus turun. Tetapi di waktu kritis itu meskipun jumlah keluhannya turun, respon dan recovery-nya menjadi lambat karena kurang dimonitor. Jika melihat dari banyaknya keluhan yang masuk dan begitu padatnya durasi untuk melakukan monitoring,
Di sini manusia yang bertugas sebagai user atau PIC dari kegiatan tersebut jelas mempunyai keterbatasan fisik dan mempunyai keterbatasan kemampuan untuk bertahan fokus pada pekerjaannya yang terus-menerus. Manusia hanya mampu bertahan 4 jam dalam kondisi fokus di depan layar monitor. Selanjutnya akan butuh waktu untuk istirahat dalam pemulihan. Sementara kalau ditinjau dari sisi kesehatan, maksimal menatap layar monitor secara terus-menerus yang disarankan hanya 20 menit saja. Oleh karena itu, untuk mengambil alih peran tersebut, diperlukan sebuah sistem otomatis yang dikendalikan melalui sistem komputer yang bekerja secara terus-menerus selama 24 jam dan tanpa henti. Aplikasi Monterey mampu melakukan hal itu. Kemampuan lainnya adalah aplikasi Monterey dapat memberikan peringatan dini kepada PIC terkait dan semua pihak yang berkepentingan mulai dari level unit induk hingga level ULP melalui WhatsApp group hingga kondisi keluhan selesai ditangani. Jika kita melihat diagram Monterey ini terdiri dari admin selaku setup awal, kemudian dia membutuhkan aplikasi APKT, aplikasi yang akan dibaca untuk saluran keluhan, dan WhatsApp untuk aplikasi yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi atau warning peringatan terhadap RCT-RPT yang terlewati. Aplikasi Monterey juga dilengkapi dengan sebuah sistem scraping yang dapat melakukan pembacaan elemen pada tampilan HTML. Alur kerja Monterey sebagai berikut. Pertama, membuka layanan APKT. Kemudian kedua, masuk ke layanan tersebut. Ketiga, membuka tabel menu yang diinginkan. Di sini adalah menu keluhan. Kemudian memfilter keluhan yang masuk yang melewati durasi 1 jam. Kemudian semua keluhan yang masuk melebihi 1 jam diekspor ke memori sementara. Dari memori sementara nanti dimasukkan, diekspor lagi ke Excel. Dari Excel nanti dibaca dan diekspor ke WA Group. Nah, WA Group inilah nanti yang dimonitor oleh teman-teman PIC. Ditampilkan di WhatsApp Group. Setelah ini kita implementasikan, alhamdulillah ada perbaikan durasi recovery di tahun 2023. Dengan tahun 2022 itu terdapat gap 0,21 jam terhadap Mei tahun 2022. Dan gap terhadap Januari tahun 2022 itu terdapat 0,4 jam. Jadi sangat signifikan. Melihat tren pencapaian RCT, maka optimis layanan durasi RCT di tahun 2023 yang ditarget sebesar 0,49 jam dapat tercapai. Hal ini bisa kita lihat dalam tabel bahwa posisi rata-rata bulanan saat ini sudah mencapai 0,48, di mana di bawah dari target 0,49. Dan untuk pencapaian bulanan di Mei 2023 kita sudah di angka 0,23 jam. Dan ini juga berpengaruh kepada peningkatan citra pelayanan dan peningkatan kepercayaan konsumen pada saluran pengaduan yang disediakan oleh PLN, khususnya kontak center 123 dan aplikasi PLN Mobile. Di sini penggunaan aplikasi PLN Mobile sudah menjadi penggunaan yang dominan. Jika kita melihat semakin besarnya gap yang dihasilkan dengan penggunaan Monterey ini, maka jika kita dihitung untuk manfaat finansialnya, maka kita akan dapat saving sebesar 621 juta per bulan atau sekitar 3 miliar untuk kumulatif dari Januari sampai dengan Mei, di mana untuk setiap bulannya itu rata-rata ada 0,4 jam kemungkinan KWH tidak tersalur, dan itu kita saving. Dan kalau kita lihat dari kajian risikonya, untuk RCT-RPT itu risiko tertinggi adalah gagal dalam mengakses aplikasi, kemudian gagal dalam melakukan pengawasan akibat dari kelalaian PIC,
Sementara untuk sistem monitoring ini itu resikonya pada kegagalan sistem akibat mati lampu atau crash pada perangkat komputernya dan gangguan sinyal. Untuk tingkat kemungkinan masing-masing dari 3 itu analisa risikonya besar, dampaknya signifikan, dan tingkat risikonya sangat tinggi. Dan setelah adanya Monterey, tingkat risikonya kita kecilkan dari besar menjadi kecil, tingkat dampaknya dari signifikan kita turunkan menjadi medium, dan tingkat risikonya kita turunkan dari sangat tinggi menjadi moderat. Hal ini terlihat pada metrik risiko, di mana semua R1, R2, R3 pada dimensi besar dan signifikan kita turunkan menjadi dimensi kecil dan medium. Selanjutnya kita dapat lihat hasil dari implementasi Monterey ini. Di RPT itu terdapat penurunan yang sangat signifikan, dimulai dari pencapaian di awal Januari sebesar 0,43 jam, di Mei itu sudah menjadi 0,21 jam. Dan RCT-nya di awal Januari dimulai dari 0,82 jam, di Mei telah turun 50%-nya menjadi 0,40 jam. Dan hal ini juga berdampak kepada aplikasi PLN Mobile menjadi aplikasi yang terus dipercaya oleh pelanggan, menjadi aplikasi yang sangat mumpuni. Saat ini aplikasi PLN Mobile kokoh pada rating 4,9 dan ini akan terus bertahan dan terus akan diusahakan untuk meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait aplikasi Monterey, monitoring response time dan recovery. Salah kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.